Nah, tema ini dijual dengan BRICS salah satunya. Ayo dong invest ke saham-saham yang ada di negara-negara BRICS. Obligasinya negara BRICS. Kenapa? Karena negara ini bisa dikatakan seksi lah istilahnya, seperti itu. Sangat sangat reasonable ya. Bagaimanapun Rusia, China, India itu negara-negara besar semua, Brazil ya. Bukan pangsa pasar yang bisa dimasuki Indonesia. Kalau saya bilang ya kita tidak perlu ngikutan bagian politiknya, kita dagang aja dengan istilah kita mengkonkret diri pada aspek ekonomi ya. Kita nanti bukan nggak mungkin gabung OECD dan gabung BRICS, nggak ada masalah. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, kalian udah dengar belum sih isu tentang mau masuknya Indonesia ke dalam BRICS? Nah, apa sih itu BRICS dan apa sih urgensinya sampai Indonesia tuh mau masuk ke dalam BRICS? Kita langsung tanya-tanyain aja kali ya. Karena sekarang di studio Binus TV kita sudah ditemenin oleh seorang pengamat ekonomi dan juga seorang dosen di Binus University dari jurusan Master of Accounting. Kita langsung say hello aja ke Pak Dodi Arifianto. Halo Pak Dodi, apa kabar? Halo, ya Mas Brian, alhamdulillah kabar baik. Halo Smart Viewers, salam kenal semuanya. Nah ya. Pak, mungkin untuknya sebelum kita mulai lebih lanjut lagi ya, boleh dijelasin dulu nggak sih Pak? Kayak apa sih itu BRICS dan relevansinya dia terhadap dunia global nih apa Pak? Oke, jadi BRICS itu sebenarnya istilah aja, akronim yang menjadi gimmick jual dulu ya. Jadi BRICS itu singkatan dari Brazil, India, China, South Africa, Brazil, Rusia, India, China, and South Africa. BRICS ya. Itu dipopulerkan sama Jim O'Neill tahun 2001. Jim O'Neill itu siapa? Jim O'Neill adalah kepala ekonom dari Goldman Sachs. Goldman Sachs itu adalah fund manager, salah satu fund manager terbesar di dunia. $2 triliunan. Jadi dia kenapa bikin itu supaya bisa buat tema investasi. Jadi ketika dia kan dia jualan ya, jual reksadana, investasi, dia butuh tema. Nah, tema ini dijual dengan BRICS salah satunya. Ayo dong invest ke saham-saham yang ada di negara-negara BRICS. Obligasinya negara BRICS. Kenapa? Karena negara ini bisa dikatakan seksi lah istilahnya, seperti itu. Tumbuhnya bagus, negaranya besar, daya belinya kuat, stabil, seperti itu. Itu BRICS. Sebenarnya bukan hanya BRICS ya. Waktu era-era tahun itu banyak sekali fancy, ada Next 11, ada Cindonesia. Ya, seperti BRICS itu malah diperpanjang supaya Indonesia masuk BRICS ya, BRI-nya 2. Oh, jadi double I ya? Iya, double I ya. Seperti itu. Awalnya itu. Jadi dinamakan bukan maunya negara-negara ini bergabung bikin itu suatu kelompok, tapi diberi nama sama pihak luar, BRICS. Seperti itu. Tujuannya pertama ya buat supaya catchy aja kan, BRICS kan gitu, daripada invest ke negara nyebutin satu-satu nama seperti itu. Jadi itu awalnya. Ya, cuma kemudian di era 2018 ke atas ini ya, ini juga terkait dengan kondisi politik ya, di mana istilahnya negara kan di dalam unsur BRICS ini kan ada Rusia, ada China, yang kalau kita bicara sekarang kan negara adidaya itu kan cuma Amerika Serikat de facto ya, tapi ya sebagai negara adidaya kan nggak semua orang suka kan, jadi bos kan, ada petik kan ya. Kalau namanya negara adidaya kan pasti nggak semua orang suka dengan gaya atau paham yang dianut oleh Amerika. Nah, beberapa yang sudah mulai ya gerah ya, seperti China, Rusia, kemudian mengambil momentum nih. Ya kenapa BRICS ini nggak dijadikan aja benar jadi geng ya, tanda petik ya kalau nyebut geng, saya lihat untuk kemakmuran bersama. Jadi kita tanda petik nggak didikte. Kalau Amerika kan punya geng sendiri, negara Barat ya kan, Eropa, Inggris, terus negara-negara Eropa daratan, Perancis, Jerman dan sebagainya. Nah, NATO lah seperti itu. Jadi itu ya di era terutama pas pandemi kemudian ke atas itu mulai mengkristalisasi dan ya terutama dimotori Rusia dan China mulai, kenapa nggak ini jadi suatu kelompok yang formal. Seperti itu. Nah itu kisahnya gitu Mas. Nah Pak,
saya mau tanya nih, kan ada isu kalau Indonesia ingin bergabung ke dalam BRICS nih, Pak. Ya. Sebenarnya ada urgensi tertentu nggak sih untuk kita ikut masuk ke dalam BRICS tuh? Iya, tentu saja. Mungkin bukan dibilang urgensi ya. Mungkin lebih baik mungkin bagi kita punya manfaat tidak? Oke. Ya, karena kalau urgensi nggak ada sih ya gabung. Ya, kalau urgensi saya kira satu-satunya yang kita gabung ya ke PBB. Ya, itu penting, ya itu urgent. Tapi kalau BRIC ini kita BRIC dan berbagai sebenarnya banyak sih istilahnya organisasi atau fakta-fakta gabungan-gabungan negara ya, asosiasi itu banyak kan, sudah ada ASEAN, ada kita mau gabung OECD nanti ya, sedang penjajakan, dan ada NAFTA, berbagai ada gabungan negara-negara yang berbasiskan kepentingan perdagangan. Ada berbasiskan kepentingan investasi, ada berbasiskan kepentingan politik dan keamanan. Nah, Indonesia politik keamanan menjauhi karena kan kita kan bebas aktif dalam di Undang-Undang Dasar. Jadi kita lebih kepada manfaat ekonomi. Nah, yang jadi dorongan sekarang manfaat ekonomi. Yang kalau saya kira sangat sangat reasonable ya. Bagaimanapun Rusia, China, India itu negara-negara besar semua, Brazil ya, bukan pangsa pasar yang bisa dimasuki Indonesia. Ya, jadi selama ini kalau kita lihat perdagangan Indonesia ini masih didominasi sebenarnya unsur BRIC udah ada China. China itu adalah mitra dagang terbesarnya Indonesia, jangan salah ya, bersama Singapura. Singapura itu dia jadi pengepul yang untuk kemudian ke berbagai negara ya. Jadi mitra ultimate-nya kita Jepang, Amerika, negara-negara Eropa, Inggris seperti itu. Jadi ini bisa dijajaki. Nah, memang tinggal manfaatnya tentu saja harus dikonkretkan, bukan hanya sentimen ya, hanya asal anti Amerika seperti itu, enggak, tapi kita harus mendapatkan manfaat, harus dikonkretkan apa yang bisa ditawarkan. Kalau Rusia dan Cina pengen jadi motor ya silakan. Ya, mereka memang dalam posisi yang posisi untuk itu, mereka punya power ekonomi, punya power politik, ya silakan. Tapi kita juga punya bargaining power ya. Jadi itu. Nah, Pak, kan di saat ada isu kalau Indonesia udah mau masuk BRICS nih, ada beberapa pihak yang nggak setuju, ada juga yang setuju. Yang nggak setuju ini bilang katanya bisa mempengaruhi aksesi kita masuk OECD. Nah, kalau menurut Bapak itu gimana, Pak? Pendapat Bapak terhadap hal ini? Ya, itu sangat masuk akal, jelas ya. Karena kan OECD itu adalah bentukannya Amerika. Sedangkan BRIC ini walaupun sebenarnya awalnya dinamakan sama pihak yang berada di Amerika, Goldman Sachs, tadi saya bilang Jim O'Neill itu warga negara Amerika ya, yang kemudian berevolusi, yang sekarang dimotori justru sama Rusia dan China ya, dalam rangka mengimbangi hegemoni dari Amerika. Ya tentu saja kalau dibilang yang pihak tertentu bilang nanti akan mempengaruhi aksesi Indonesia ke OECD, jelas ya. Jadi tapi mungkin juga enggak ya, karena kan sampai detik ini BRIC itu masih berorientasi perdagangan ya, perdagangan ekonomi yang kita dilindungi oleh WTO ya, UNCTAD ya, itu kita bebas milih siapapun blok-blok itu. Jadi beda kalau sudah jadi NATO nggak boleh gabung dengan siapa, beda, itu fakta keamanan politik kayak begitu. Tapi kalau perdagangan nggak masalah, kita tuh anggota banyak, ada NAFTA, ada AFTA, ada ASEAN, ada banyak deh bentukan-bentukan. Jadi bisa nggak juga ya, kecuali nanti kalau BRIC ini kemudian udah masuk unsur politik kan, yang kita dengar juga salah satu bukan hanya tentang perdagangan, ini juga mau mengimbangi hegemoni Amerika dalam mata uang. Sekarang US dollar adalah mata uang dunia, ada faktor itu mulai seperti itu ya, itu udah mulai politik seperti itu ya, bisa jadi ya. Jadi bisa jadi dianggap tanda petik ya, wah Indonesia take sides gitu ya, dan bukan posisi kita nih, posisinya geng Amerika, dan ya kalau itu nggak suka ya wajar aja jadinya. Nah pada saat kayak gitu ya kita tinggal memikirkan manfaat secara ekonomi aja. Ya
Seperti itu. Kalau ngomongin manfaat nih Pak, kalau kita bandingin antara bergabung ke OECD dengan bergabung ke BRICS, yang mana yang lebih banyak benefitnya Pak? Ya susah dibilang karena BRICS sendiri sampai sekarang belum kalau OECD kan sudah ajak ya. Sudah dia itu mungkin usia udah hampir 20 tahun. Sudah punya fakta, sudah punya policy segala macam, udah ajak ya, udah ada aturan main dagangnya segala macam. Sama BRICS ini kan masih awal ya dimotori. Nah, jadi iya, padahal OECD sebenarnya juga ada China juga, ada Rusia juga gitu. Jadi ya kalau saya bilang ya kita tidak perlu lah ngikutan bagian politiknya, kita dagang aja dengan istilah kita mengkonkretkan diri pada aspek ekonomi ya. Kita nanti bukan nggak mungkin gabung OECD dan gabung BRICS, nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Iya. Nah, kan ada juga sempat para pengamat ekonomi ini bilang nih, banyak pengamat tuh bilang untuk kita gabung BRICS dan juga gabung OECD ini positif agar kita tidak didominasi dengan negara OECD. Apa sih yang dimaksud didominasi ini Pak? Ya tadi karena kan OECD ini tanda petik dimotori atau bosnya ya itu Amerika. Oke. Nah, jadi ya pastilah kalau ada term condition pasti ya yang namanya bos ya harus untung lah kan gitu kan, udah jadi apa alamiah ya, udah itu hukum alam gitu ya. Jadi ini yang kemudian ya menimbulkan kecewaan. Sebenarnya Rusia dan China juga anggota OECD yang kemudian coba ngelirik ini BRICS ini mau sekalian aja dijadikan kan. Kebetulan kepemimpinan di semua negara ini cenderung nasionalistik. Kalau kita bicara Brazil, Bolsonaro itu kan bertipikal nasionalis. India di bawah Modi itu juga nasionalis, kepentingan negaranya dulu. Jadi mereka berorientasi nasionalis. Jadi sepanjang BRICS bisa memberikan sesuatu manfaat yang konkret untuk membantu mereka negaranya, bisa dagang lebih banyak, lebih maju, lebih advance ya seperti itu, ya mungkin aja nanti akan dilirik. Tapi sekarang tentang BRICS ini yang kalau memang mau serius ya bikin fakta dan ya ini tujuannya apa, konkretnya apa. Ya bukan hanya sekarang kalau saya lihat masih istilah tanda petik jargon. Ya, kalau jargon di mana-mana indah kayak kampanye ya itu bagus. Tapi gimana kalau yang OECD sudah konkret ya, memang term conditionnya banyak mengatakan terlalu menguntungkan negara-negara maju. Ya kayak kita contoh aja yang kelapa sawit, banyak kita yang jualan kita yang nggak masuk ke standar dia, akibatnya di reject, nggak bisa jual, kita terpaksa jual ke India, ke negara lain dengan harga yang lebih rendah. Nah ini kalau misalnya nanti BRICS mau nerima dengan harga yang mendekati OECD ya kenapa enggak, kan kita nggak gitu aja. Nah, kita kan juga sempat dengar nih Pak, ada wacana BRICS akan membuat sebuah currency. Nah itu bisa nggak sih dilakuin untuk mengalahkan USD sebenarnya? Bisa saja, cuma itu membutuhkan istilahnya US dollar menjadi sekarang mata uang dunia kan bukan ujuk-ujuk ya, itu evolusi puluhan tahun Amerika menjadi pemenang negara Perang Dunia Kedua, mata uangnya digunakan untuk membangun kembali negara-negara yang tadi hancur, berevolusi akhirnya jadilah dia sekarang. Nah, apakah evolusi tadi maksudnya motornya ini ya Rusia dan China itu mau? Dia kalau menjadi motor ya dia harus bermodal, ngeluarin duit. Nama jadi bos yang ngeluarin duit ya. Nah, dengan istilahnya nanti tentu saja yang calon-calon yang menjadi tanda petik ya anak buah tanda petik ya saya bilang ya. Jadi bukan berarti kita anak buah dalam artian itu, tapi jadi followernya meminta term yang lebih bagus daripada OECD. Nah itu yang jadi tanda tanya untuk sesuatu prestis yang saya biasanya agak ragu ya. Jadi apakah nanti Rusia China mau, karena itu ongkosnya nggak murah, mahal, ngeluarin duit untuk itu. Ya, saya nggak yakin, karena kalau saya lihat baik Rusia dan China ya dia juga butuh suatu
prestis seperti tadi menjadi adidaya itu juga mahal. Dan kita lihat kan, kalau nggak kuat runtuh. Uni Soviet kan adidaya, runtuh gara-gara nggak kuat. Apa mau ngulangi lagi? Nah itu yang ya orang mikir ngapain ya gitu ya. Mendingan kita go with the flow, manfaatnya dapat yang terbaik, sudah menjadi penyeimbang. Saya pikir sih nanti BRIC ini mungkin kalaupun jadi suatu kekuatan ekonomi atau kelompok ya, jadi kelompok ekonomi yang menjadi daya tawar lah istilahnya. Kalau misal OECD nggak mau strict ya dengan ini ya udah BRIC jalankan. Tapi ya itu saya pikir masih butuh waktu ya. Jadi itu kebanyakan sekarang sih banyak goreng aja. Oke. Terima kasih banyak Pak Dodi sudah sama-sama Mas bersedia hadir di Good Talk pada kali ini. Dan untuk para smart viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan ataupun punya komentar-komentar atau pendapat lain, boleh aja langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. Bye-bye. Bye.